Selamat datang di channel Aku Bisa Indonesia. Bersama saya Stefano Bekerja. Salam progresif. Di video kali ini kita akan membahas tentang satu video yang menarik, yaitu tentang bagaimana kita seharusnya bersikap sebagai pemenang. Nah, seorang pemenang itu adalah orang-orang yang bermain di atas garis. Nah, kira-kira seperti apa bermain di atas garis setelah yang satu ini? Setiap manusia ciptaan Tuhan itu hakikatnya dilahirkan sebagai seorang pemenang menurut gambar dan citra dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Tapi sayangnya, lingkungan kita lah yang terkadang menyabotase mentalitas kita sebagai pemenang menjadi seorang pecundang. Jadi orang yang sebagai pemenang itu adalah orang-orang yang bermain di atas garis. Sedangkan seorang pecundang adalah orang-orang yang bermain di bawah garis. Jadi, bagaimana sikap orang-orang di bawah garis? Jadi, nomor satu adalah orang yang bermain di bawah garis adalah orang yang selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Atau kita sebut blaming. Yang berikutnya adalah selalu mencari alasan, gitu ya, atau excuse. Yang ketiga adalah orang yang suka mencari pembenaran atas dirinya, supaya menutupi kesalahan dan kurangnya dia, atau justify. Dan yang keempat, biasanya orang yang bermain di bawah garis adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Gitu. Jadi, istilahnya seakan-akan punya segalanya, padahal nggak punya apa-apa. Gitu. Nah, itu orang-orang yang bermain di bawah garis. Nah, dari keempat sikap inilah, tujuannya cuma satu, yaitu bagaimana seorang pecundang ini menutupi kelemahnya dia, menutupi kekurangannya dia, dan menutupi kesalahannya dia. Sehingga dia cenderung melemparkan tanggung jawabnya dan segala sesuatunya di luar dirinya. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sikap dari orang-orang yang bermain di atas garis. Sikap yang pertama, sebagai seorang yang bermain di atas garis, adalah sikap bertanggung jawab. Jadi, apa artinya bertanggung jawab? Jadi, ketika kita memutuskan untuk tidak menyalahkan keadaan, untuk tidak mencari alasan, memutuskan untuk tidak mencari pembenaran, mengakui keberadaan kita, mengakui kesalahan dan kekurangan kita. Disitulah dimana saat kita mulai mempertanggungjawabkan konsekuensi dari kehidupan kita. Nah, jadi orang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang menyadari bahwa dari sikap dan pikiran serta emosi seseorang, apapun efeknya, dia bersedia untuk memikul konsekuensinya. Apapun itu. Sikap yang kedua adalah memiliki sebuah keyakinan. Jadi, orang-orang yang bermain di atas garis adalah orang-orang yang memiliki belief yang kuat. Memiliki sebuah keyakinan. Nah, keyakinan di sini ada 3. Keyakinan yang pertama adalah keyakinan kepada Tuhan, Sang Maha Pencipta. Jadi, iman kepada Tuhan. Jadi, dia mempercayakan apapun hasilnya, apapun yang terjadi kepada Tuhan. Yang kedua adalah keyakinan terhadap diri sendiri. Karena siapa lagi ya, selain dirinya sendiri, kalau nggak ada orang yang yakin sama mereka. Jadi, sekali lagi, orang-orang yang bermain di atas garis adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap dirinya sendiri, bahwa dia bisa, dia layak untuk memiliki sebuah kehidupan yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah keyakinan terhadap orang-orang di sekitar dia. Artinya apa? Dia yakin bahwa orang-orang di sekitar dia mampu membawa dirinya untuk memiliki sebuah kehidupan yang berkualitas. Sikap yang ketiga adalah menjadi orang kunci. Jadi, di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti pandemi corona saat ini, ya, yang hari ini sudah mulai dibuka PSBB dan beralih masuk satu namanya new normal gitu ya. Jadi sebuah kejadian bersifat netral sampai kita memberi arti. Nah, kita ini ingin mengendalikan keadaan atau dikendalikan oleh keadaan. Nah, sebagai seorang pemenang, biasanya mereka adalah orang-orang yang mengendalikan keadaan. Karena dia kembali ke prinsip tanggung jawab dia, karena dia
bersedia untuk menanggung konsekuensi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dia orang-orang yang mengendalikan keadaan. Sedangkan seorang pecundang adalah orang-orang yang hidupnya dikendalikan oleh keadaan. Sehingga dia mulai untuk menyalahkan, mulai mencari alasan, dan sebagainya. Sikap yang keempat, sebagai seorang pemenang, atau orang-orang yang bermain di atas garis adalah otentik dan lepas. Jadi, maksudnya kayak gimana? Jadi, orang yang otentik adalah kebalikan dari hidup kepura-puraan. Jadi, orang yang otentik adalah orang yang apa adanya. Ya, inilah saya, inilah diri saya apa adanya. Mereka menerima dirinya sendiri apa adanya. Dan lepas adalah ketika mereka berani untuk mengekspresikan dirinya sendiri tanpa takut pandangan dari orang lain. Kebanyakan dalam hidup kita kurang berkualitas karena takut terhadap pandangan orang lain. Nanti kalau orang lain berbicara seperti ini gimana? Nanti kalau orang ngomong seperti ini gimana ya? Nah, jadi sekali lagi, orang-orang yang otentik dan lepas adalah orang-orang yang menerima dirinya apa adanya dan mampu untuk mengekspresikan dirinya sendiri tanpa takut pandangan dari orang lain. Dan yang terakhir, sikap sebagai seorang pemenang yang kelima adalah bersyukur. Jadi, sebelumnya saya juga sudah cerita sih tentang bersyukur di video saya tentang 10 resep sederhana untuk bahagia. Nah, saya sudah siapin linknya sudah di atas, teman-teman bisa pelajari video saya tentang bagaimana berbahagia. Jadi saya mau cerita sekali lagi, bersyukur itu maksudnya kayak gimana. Jadi hari ini banyak sekali orang-orang yang bersyukur tapi naif. Ya pokoknya saya bersyukurlah bisa berada kondisi seperti sekarang ini. Ya, daripada orang-orang yang di luar sana masih banyak yang kekurangan dan sebagainya. Nah, jadi seringkali bersyukur yang naif ditujukan supaya menutupi kekurangannya dia, supaya nggak mau berusaha lagi. Nah, ini yang keliru. Jadi, orang yang bermain di atas garis, orang-orang yang benar-benar mampu untuk mensyukuri segala kondisi. Ya, suka maupun duka tetap disyukuri. Nah, apa yang membedakan? Bersyukur dengan penuh ketulusan. Bersyukur dari dalam dirinya. Ya, yang memunculkan rasa damai, tenang, bahagia, itulah rasa yang sebenarnya dari bersyukur itu sendiri. Dan demikianlah video saya kali ini tentang bagaimana kita bermain di atas garis sebagai seorang pemenang. Dan semoga dengan video saya kali ini sungguh menjadi sebuah inspirasi dan sebuah kekuatan bagi teman-teman sekalian untuk terus memiliki sikap sebagai seorang pemenang, yaitu orang-orang yang bermain di atas garis. Semoga dengan video sekali ini sungguh bisa menjadi sebuah inspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan seperti biasa, bila mana video ini bermanfaat, silahkan klik like, komentar di bawah, dan tulis di kolom komentar bila ada pertanyaan, dan saya berusaha untuk menjawab pertanyaannya. Dan bantu saya untuk share kepada teman-teman Anda sekalian, relasi Anda maupun di komunitas Anda, di platform media sosial Anda, Instagram, Facebook, WhatsApp Group, Telegram, dan platform media sosial lainnya, supaya mereka semua juga bisa mendapatkan sebuah pencerahan dan manfaat yang sama dari video ini. Dan dukung terus channel Aku Bisa Indonesia dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Supaya ketika saya upload video terbaru, Anda adalah orang pertama yang menerima video terbaru dari saya. Pasti bermanfaat, dan saya, Stefano Purwosaya, mengucapkan salam progresif.